dunia ini, cinta biasanya diikat oleh janji. Tapi di satu tempat terpencil di pegunungan Tiongkok, ada sebuah suku yang justru menolak ikatan itu. Di sana, perempuan bebas memilih pasangan tanpa menikah, dan anak-anak lahir tanpa mengenal siapa ayah mereka. Tradisi ini disebut walking marriage, dan bagi sebagian orang ini tabu. Namun bagi mereka, inilah bentuk cinta paling jujur. Inilah kisah suku Mosuo, masyarakat terakhir di Tiongkok yang hidup di bawah bayang-bayang cinta tanpa ikatan. Tersembunyi di ketinggian barat daya Tiongkok, di antara kabut pegunungan dan lembah hijau, berdiri sebuah danau yang menenangkan jiwa, Danau Lugu. Danau ini berada di perbatasan provinsi Yunnan dan Sichuan, tempat di mana waktu seakan berhenti. Kabut pagi menari di atas air, dan dari kejauhan, rumah-rumah kayu berdiri di tepian, dihuni oleh orang-orang yang hidup dengan cara yang hampir tak berubah selama ratusan tahun. Mereka adalah suku Mosuo, komunitas kecil yang dikenal sebagai kerajaan wanita. Sebuah masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai pusat keluarga, pemegang warisan, dan penjaga tradisi. Di sini, kehidupan berjalan tenang dan teratur. Anak-anak bermain di halaman, para perempuan menumbuk gandum, sementara laki-laki membantu di ladang dan memelihara ternak. Namun di balik ketenangan itu, tersembunyi filosofi kehidupan yang benar-benar berbeda dari dunia luar. Filosofi yang membuat banyak peneliti terpesona dan sebagian orang luar terkejut. Karena di Mosuo, segalanya dimulai dari perempuan. Ketika kita berbicara tentang keluarga, biasanya sosok ayah adalah kepala rumah tangga. Namun tidak di Mosuo. Di sini, semua garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Rumah-rumah Mosuo dipimpin oleh perempuan tertua, biasanya sang nenek atau ibu dari keluarga besar itu. Dialah pengatur keuangan, penjaga tradisi, dan pemegang keputusan akhir dalam setiap urusan rumah tangga. Para laki-laki, mereka tetap tinggal di rumah keluarga ibunya dan tidak pernah meninggalkan rumah itu bahkan setelah dewasa. Tugas utama mereka bukan menjadi kepala keluarga, melainkan menjadi pelindung bagi anak-anak dari saudara perempuannya. Anak-anak Mosuo tumbuh tanpa mengenal konsep ayah seperti di budaya lain. Sebagai gantinya, mereka mendapat kasih sayang kolektif dari seluruh keluarga ibu. Setiap anggota keluarga perempuan saling mendukung dan menciptakan keseimbangan yang kuat dalam kehidupan mereka. Warisan, tanah, bahkan rumah diwariskan kepada anak perempuan tertua. Begitu seterusnya dari generasi ke generasi, sebuah siklus matrilineal yang sudah bertahan selama berabad-abad. Di dunia yang sering menempatkan perempuan di bayang-bayang, Mosuo justru membuktikan bahwa kekuatan, kebijaksanaan, dan kelembutan dapat menjadi fondasi utama sebuah peradaban. Cinta di Mosuo berjalan dengan cara yang tidak lazim. Mereka tidak mengenal konsep pernikahan, tidak ada pesta, tidak ada cincin, tidak ada kontrak atau dokumen. Tradisi ini disebut zohun atau walking marriage. Ketika seorang pria mencintai seorang wanita, ia tidak melamarnya atau memintanya menikah. Sebaliknya, ia datang diam-diam ke rumah sang wanita di malam hari, menyelinap masuk melalui pintu kecil yang hanya diketahui keduanya. Mereka bertemu, berbagi kehangatan, dan saat fajar menyingsing, sang pria akan kembali ke rumah ibunya. Anak-anak yang lahir dari hubungan itu akan dibesarkan oleh keluarga ibu tanpa perlu mengetahui siapa ayah biologis mereka. Bagi Mosuo, ini bukan aib, karena di mata mereka, cinta tidak perlu dibuktikan lewat ikatan hukum. Mereka percaya bahwa cinta yang tulus adalah kebebasan, bukan kepemilikan.
Namun sistem ini bukan tanpa aturan. Hubungan hanya boleh dilakukan atas dasar saling menyetujui, tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Dan jika seorang pria mempermainkan perasaan wanita, ia akan kehilangan kehormatan dan tidak lagi diterima di komunitasnya. Tradisi ini sering disebut tabu oleh dunia luar, tapi bagi Mosuo, ini adalah bentuk cinta paling jujur. Cinta tanpa syarat, tanpa tekanan, dan tanpa perlu mengikat seseorang dengan janji yang tidak pasti. Selain sistem sosial yang unik, Mosuo juga memiliki pandangan spiritual yang mendalam. Mereka menganut agama kuno yang disebut Daba, sebuah kepercayaan animistik yang mengajarkan bahwa setiap unsur alam, batu, pohon, air, dan gunung memiliki jiwa. Upacara Daba dilakukan oleh dukun spiritual yang disebut Daba Lama. Mereka menyalakan dupa, menyanyikan mantra kuno, dan menari mengelilingi api untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, karena wilayah mereka dekat dengan Tibet, pengaruh Buddhisme Tibet juga sangat kuat. Kuil kecil berdiri di lereng bukit, dihiasi bendera doa warna-warni yang berkibar di terpa angin. Spiritualitas bagi Mosuo bukan sekedar keyakinan, tetapi cara hidup. Mereka menghormati bumi yang memberi makan dan memuja gunung yang mereka anggap sebagai pelindung. Setiap tahun, mereka mengadakan Festival Gunung Ibu, sebuah upacara besar untuk berterima kasih pada alam dan leluhur. Perempuan menari di tepi danau, membawa bunga dan persembahan, mengirim doa lewat suara nyanyian yang bergema di udara. Di Mosuo, keindahan alam dan spiritualitas berjalan seiring, saling menjaga, saling menyembuhkan. Namun, tidak ada yang abadi. Danau Lugu yang dulu sunyi, kini mulai ramai. Turis datang untuk melihat kerajaan wanita ini, membawa kamera, rasa ingin tahu, dan modernitas. Sebagian masyarakat menyambut perubahan itu. Mereka membuka penginapan, menjual kerajinan, dan memperkenalkan budaya mereka ke dunia. Namun, bagi para tetua, modernisasi juga membawa kekhawatiran. Apakah anak-anak mereka nanti masih mengenal tradisi lama, atau justru meninggalkannya demi kenyamanan kota? Beberapa perempuan Mosuo kini memilih menikah secara modern, sementara yang lain tetap menjaga adat lama. Keduanya diterima dengan lapang dada, karena dalam filosofi Mosuo, kebebasan memilih adalah hak setiap perempuan. Mereka hidup di antara dua dunia, satu yang dijaga oleh leluhur dan satu lagi yang didorong oleh masa depan. Namun apapun yang berubah, roh Mosuo tetap sama, cinta, keluarga, dan keseimbangan dengan alam. Dan di tepi Danau Lugu yang berkilau, tradisi itu terus berdenyut, mengingatkan kita bahwa ada banyak cara untuk mencintai dan banyak bentuk kebahagiaan yang tidak harus sama dengan dunia luar.